Kekayaan Pulau Bali akan budaya serta tradisi yang dimiliki sangatlah luar biasa. Warisan budaya leluhur yang telah ada sejak dahulu menjadi dasar dalam kehidupan masyarakat Bali untuk melangsungkan kehidupan hingga kini. Dalam hal ini tentu masyarakat khususnya melalui desa adat di Bali selalu berupaya dalam mengembangkan dan melestarikan keberadaan tradisi adat dan budaya yang telah diwariskan. Menggali kembali tradisi yang telah hilang tergerus arus globalisasi menjadi program utama dari beberapa desa adat, seperti yang diprogramkan oleh Desa Adat Tumbak Bayu, Kabupaten Badung. Bendesa Desa Adat Tumbak Bayu, Ide Bagus Gede Widjanda mengatakan, mempunyai potensi dalam hal kekayaan tradisi dan budaya. Desa Adat Tumbak Bayu membaginya ke dalam konsep Trihita Karana, yakni Bage Parahyangan, Pawongan, dan Pelemahan. Dalam Bage Parahyangan telah diwariskan seperti kesenian sakral tari gamboh yang terdapat di Pura Dalam Purnama Banjar Dangen Seme, di mana di tahun 2019 telah dilakukan pengesahan sebagai warisan budaya tak benda dari pemerintah RI. Tari sakral selanjutnya adalah tari baris dap-dap yang dipentaskan di Pura Gede Dalam Intaran, di mana di dalam pertunjukannya hanya ketika dilaksanakannya upacara bayi tigang sase atau sesangi agar bayi yang lahir bisa panjang umur dan selamat. Untuk petapakan barong dan rangdek terdapat di 3 pura, yakni Pura Gede Gunung Sari, Pura Merajan Keramas, dan Pura Luhur Sanak Batur, yang merupakan warisan sakral di Desa Adat Tumbak Bayu. Bage Pawongan Desa Adat lebih menguatkan dalam bentuk lembaga-lembaga yang ada di desa, seperti prejuru maupun berbagai peiketan yang terbentuk dalam sebuah bage atau seke. Dalam hal sumber daya manusia di Desa Adat Tumbak Bayu, didominasi dengan bermata pencaharian sebagai petani. Hal ini didukung dengan adanya lahan pertanian yang lebih luas di wilayah ini. Selain itu, warga di Tumbak Bayu banyak bermata pencaharian di bidang pariwisata. Potensi yang ada di Desa Adat Tumbak Bayu mungkin dari konsep Trihita Karana, Parahyangan, Pawongan, Pelemahan, yang mana di Parahyangan sudah pasti kami dibentuk oleh Kayangan 3, dan di hampir di masing-masing banjar sudah ada pura pepeletan yang ada sudah sebelum Kayangan 3. Itu juga merupakan suatu warisan dan potensi kesakralan power alam yang kami punya. Dilanjutkan dengan masing-masing di Pura Pepeletan juga ada seni-seni sakral yang sudah menjadi warisan leluhur. Kalau di Bali juga dibilang sudah menjadi sesuhunan atau sesungsungan di bidang Pawongan. Kita startnya dari kelembagaan yang ada di desa adat. Sistem pemerintahan dari perjuru desa, dilanjutkan dengan di bidang pertahanan keamanan, kami punya pecalang desa. Di dalam sistem pelestarian tentang upacara, kami juga sudah membentuk Paikatan Serati Desa, dan sudah tentu ketika kami sebagai generasi sekarang juga dalam menjalankan melestarikan warisan Dreste yang ada di desa kami tidak mungkin tanpa pertimbangan tuntunan dari pengelingsir. Kami juga punya sesepuh desa yang akan kami datangkan ketika kami mementingkan atau memerlukan sebuah satu solusi pertimbangan ketika kami ada masalah. Dan kelembagaan-kelembagaan lain seke-seke di Banjar-Banjar juga yang itu merupakan juga warisan dari dulu. Sedangkan pada Bage Pelemahan, Desa Adat Tumbak Bayu dalam perkembangannya saat ini dihadapkan dengan perkembangan dan pembangunan wilayah.
Tentu pembaharuan dalam segi pembangunan menjadi salah satu penopang dalam menyokong kehidupan perekonomian masyarakat, utamanya untuk bidang pariwisata. Untuk kawasan pelemahan, kami sekarang sudah mulai di wilayah adat Desa Adat Tumak Bayu sudah mulai berkembang villa-villa, masuknya investor untuk membangun usaha villa, baik itu private villa atau villa yang memang dijadikan sebagai usaha untuk dipasarkan. Itu juga menjadi suatu sumber daya karena sesuai dengan Perda 4 dilanjutkan dengan Pergub dan turunannya semua. Di situ kami merasa di desa adat sudah terayomi. Jadi sudah jelas sekali di situ klasifikasi dari keramo yang ada di Bali, yaitu keramo tuwed atau keramo adat itu sendiri. Ada pendatang yang dikategorikan menjadi dua, yaitu tamiu dan keramo tamiu. Itu merupakan juga elemen yang ada di Desa Adat Tumak Bayu yang harus kami rangkul, kami ajak untuk membangun Desa Adat Tumak Bayu. Kami mulai dari pendataan, koordinasi komunikasi, dan kerjasama. Dan itu sudah tertuang juga di dalam perarem yang kita sepakati bersama. Bukan hanya disepakati oleh keramo tuwed, tetapi kita sepakati oleh semua keramo tuwed, keramo tamiu, dan tamiu untuk kita lanjutkan dalam bentuk kerjasama. Selain itu, sebagai bentuk perhatian terhadap perlindungan dan pelestarian budaya di Bali, Gubernur Bali telah menuangkan ke dalam bentuk Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 dengan visi Nangun Satkerti Loka Bali. Hal ini mendapat apresiasi penuh dari pihak desa, khususnya Desa Adat Tumak Bayu sebagai upaya pelestarian dan pengembangan budaya adat tradisi yang telah diwariskan oleh leluhur. Sebagai pengayah, para juru adat di Desa Adat Tumak Bayu hanya bisa mengapresiasi, memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur Bali ketika Bapak Gubernur sudah merealisasikan bentuk perlindungan, terutama perlindungan terhadap adat Bali yang dituangkan dalam Perda 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali. Dan lebih-lebih dalam dasar pelaksanaan pemerintahan Provinsi Bali yang kalau tidak salah saya sebutkan Nangun Satkerti Loka Bali. Itu mulia sekali. Setelah saya dan kita semua melihat penjabarannya di Jabopuro Samuan 3 waktu itu, kalau itu bisa terlaksana sempurna, sangatlah sempurna sekala dan niskala, aman sentosalah Bali. Cuman sekarang kembali ke kita semua, ke keramonya kita semua, untuk kesadaran menerapkan, menjalankan, dan patuh terhadap apa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita. Harapan ke depan adalah apa yang menjadi visi pemerintah bisa direalisasikan yang bertujuan melestarikan budaya yang termuat dalam awig-awig desa adat untuk mencetak generasi muda yang handal dan mengetahui dengan baik tentang desa adat serta pengetahuan terkait budaya setempat sebagai ujung tombak estafet pelestarian budaya yang harus tetap dilestarikan. Tentu apa yang telah diupayakan bertujuan untuk menuju Bali era baru dengan menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan Bali yang mencakup 3 aspek utama, yakni alam, krama, dan kebudayaan Bali berdasarkan nilai-nilai Trihita Karana yang berakar dari kearifan lokal Satkerti.